Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat trader semuanya, dimanapun saat ini Anda berada. Jumpa lagi dengan Wijaya Trading di pagi hari ini, hari Rabu 23 Oktober 2024. Seperti biasa kita akan memetakan untuk satu hari ke depan di XAUUSD dan nanti akan diikuti pair lain yang lebih utama yang biasa dipakai teman-teman. Satu diantaranya ada euro, pound sterling, bitcoin, minyak, dan indeks mungkin nanti ya. Sebelum kita jauh membahas untuk analisa hari ini, jangan lupa teman-teman yang baru menemukan channel Wijaya Trading, yang baru bergabung dan banyak belajar, bantu subscribe, like, dan share videonya ke sesama teman yang lain yang baru bergabung tentunya, yang baru memulai trading, baru banyak belajar sehingga lebih terbuka, minimal ada pandangan-pandangan untuk nanti dikembangkan secara mandiri. Kita akan awali hari ini dengan mereview satu hari kemarin dengan melihat pergerakan satu hari kemarin. Dimulai dari 2 hari yang lalu kita lihat trennya bergerak naik, tidak ada tanda-tanda kuat bergerak turun. Namun ketika terkoreksi kita akan menguji kembali kekuatannya di area 2729 ya sebagai area koreksinya. Ketika nanti mencoba kembali akan rebound. Jika ditutup lebih tinggi, maka akan kembali ke tren utama, yakni bergerak kembali naik lebih kuat lagi. Sebaliknya, ketika berada di area ini ya, tidak bisa ditutup lebih tinggi alias banyak rejeksi dan seterusnya, maka kita akan menguji kembali di area supportnya di kisaran 2712. Dan akan berpeluang kembali turun jika ditutup lebih rendah. Maka prioritas utama ketika pagi kemarin belum banyak bergerak, kita akan perkirakan bergerak turun, tentu dengan syarat tadi tidak bisa menembus area resisten terdekatnya. Kemudian sekali lagi ketika dia turun juga kita menguji di area supportnya di sana. Kalau dia lebih kuat lagi ya, momentum bearish lebih kuat, maka akan terbentuk struktur market yang menuju ke bawah. Posisi sell kita menempatkan di kisaran 272322. Kemudian targetnya 2715 dan 2707. Sementara posisi buy kita lebih mengambil posisi di atas untuk memastikan kekuatan bullish betul-betul sudah kembali normal dan akan kembali ke tren utamanya. Sehingga kita menempatkan di 2734 dengan target pertama berada di level psikologisnya, yakni di 2740. Kita lihat ketika mendekati area orange yang kita tandai, ternyata tidak ada tanda-tanda kuat dia bergerak turun. Hanya petunjuk awal dia berkurang, kemudian tidak ada konfirmasi merah sehingga kembali akan bergerak naik. Dan disinilah sudah break dari levelnya, kemudian berpeluang akan sampai pada targetnya. Selama tidak ada pembalikan, tidak ada tanda pembalikan dan tidak terkonfirmasi, maka dia akan terus bergerak naik. Nah, di posisi buy pertama sempat terkoreksi, kemudian kita menguji kembali di area retestnya di sana. Nah, di area retestnya kira-kira mampu lewat apa enggak? Kalau dia mampu lewat,
artinya ditutup lebih rendah, tentu nanti bisa berpeluang kembali bergerak turun sesuai dengan kecenderungannya. Sebaliknya, ketika berada di sini ternyata tidak mampu ditutup lebih rendah, dia hanya berada di area retestnya, maka akan berpotensi bergerak naik, bahkan akan mendekati area jenuhnya. Karena harga tertinggi sementara di 1 hari sebelumnya, maka kalau kita hitung dari range normal, tentu berada di target ini adalah target yang kedua ini menjadi daily range yang terdekat ya. Namun demikian, karena potensi juga masih sangat terbuka lebar, kita menempatkan cukup di 2756 untuk area jenuh belinya. Dan kita lihat pergerakan sampai di target saja, target yang kedua. Kemudian tidak ada momentum bullish yang lebih kuat lagi sampai dini hari, bahkan sampai pergantian hari. Ya, dengan demikian hanya sampai di target ini selesai. Sekalipun tidak sampai area jenuhnya, ini sudah lebih dari cukup untuk kita mentargetkan. Kemudian untuk di euro, kita coba euro apakah ada potensi yang kita bisa dapatkan 1 hari kemarin. Di euro kita menempatkan arahnya, kecenderungannya turun ya. Kemudian karena akan terkoreksi sampai di area orange ini, kita manfaatkan posisi buy ya. Sekalipun belum sampai ke target, ini sudah lebih dari cukup sebenarnya ya. Sekalipun belum sampai ke target, kita sudah cukup untuk kita mendapatkan profitnya. Seandainya ini tidak kita ambil, maka berlaku adalah risk management ya, di mana di kisaran 60 sampai 80 itu di sini. Untuk recovery kira-kira di sekitaran di sini. Dan kalau kita lihat bergerak sampai di area sumbunya pun ya, satu candle ini pun sudah bisa mengcover satu kerugian dari posisi buy-nya. Kalau kita betul-betul menerapkan risk management. Kalau kita hanya menggunakan satu batasan resiko tanpa melakukan entry tambahan, ya tentu akan sulit untuk kembali ke posisi resikonya. Akan kembali untuk bisa menutup kerugian yang ada. Sehingga harus betul-betul adaptif dan korektif ya. Kita memperbaiki yang salah, kemudian kita menyesuaikan dengan dinamikanya. Dan bergerak sampai di target ini sudah lebih dari cukup untuk 1 hari ya di euro. Kemudian di pound sterling, kita lihat 1 hari kemarin di pound sterling kita lihat 1 hari kemarin ini juga sama. Kita perkirakan akan bergerak turun dengan catatan di awal akan bergerak naik dulu hingga berada di area orange yang kita tandai. Kemudian jika tidak mampu ditutup lebih tinggi akan kembali memantul. Dan kalau kita lihat dari pergerakan yang ada ini fix hampir persis yang kita sudah analisakan. Silakan dibuka kembali teman-teman yang analisa kemarin di pound sterling. Sekalipun posisi buy juga tidak sampai pada titik garis yang kita tandai atau harga yang kita tandai, tentu ini sudah lebih dari cukup untuk kita mengambil posisi profitnya ya. Mengingat mendekati area orange di sana atau koreksinya ini sudah mulai ditolak ya, mulai ada rejeksi. Kemudian ada konfirmasi merah yang signifikan, tentunya ketika kita masih belum exit ya segera dilakukan recovery. Berada di 100 sampai 150
tentu sangat cukup untuk kita recovery dan bahkan bisa mengcover kerugian lebih dari cukup. Berada di posisi selnya kita tempatkan kemarin di bawah level supportnya, kemudian juga sampai pada targetnya untuk satu posisi ya. Tentunya hanya sampai di situ karena tidak ada petunjuk lebih lanjut, ada rejeksi, kemudian waktunya sudah cukup malam. Itu yang bisa kita review dari beberapa pair utama. Kita coba lanjut lagi saja ke XAU lagi hari ini. Kita coba lihat di HD1-nya, satu hari kemarin ada momentum bullish yang luar biasa panjang. Artinya tidak ada tanda yang kuat untuk bergerak turun. Yang sebelumnya mulai ada rejeksi, namun demikian belum terkonfirmasi sehingga bisa kembali naik menutup harga tertinggi satu hari kemarin. Di D1 masih berpeluang naik. Di H4 kita lihat, di H4 sudah ada loss momentum sehingga setelah break akan terkoreksi turun ya. Di H4 berpeluang koreksi turun. Kemudian di H1-nya sama, ini akan berpeluang koreksi turun. Sehingga kita akan manfaatkan dulu untuk pergerakan ke bawahnya. Kita tandai untuk area pentingnya. Yang pertama berada di kisaran 12739. Kemudian selanjutnya kita juga akan menguji nanti di kisaran 2729 dan 2731 sebagai area uji untuk pergerakan turunnya. Daily range kita akan lihat, kita akan gunakan yang normal ya, rata-rata kita ambil yang posisi normal saja untuk menempatkan titik jenuh hari ini. Di titik jenuhnya kita akan tandai di level supportnya di bawah. Kalau kita simulasikan dengan garisnya kira-kira seperti ini ya, naik kemudian ada koreksi, kemudian setelahnya kembali break di sana. Kemudian saat ini berpeluang akan kembali terkoreksi bahkan sampai di sini ya. Apakah nanti pasti sampai di situ ya? Tidak ya, mungkin bisa juga di sekitaran ini atau lebih rendah sedikit. Yang jelas bisa sampai di kisaran 2728 masih berpeluang memantul kembali ke atas. Kira-kira seperti ini ya. Nah, tentu nanti kita juga akan menguji di sini. Kalau nanti ternyata dia break ke bawah, maka sampailah nanti pada area jenuh jualnya berada di kisaran 2715. Oke, kita manfaatkan dulu karena mau bergerak turun, kita tandai, kita mengambil posisi di bawah levelnya di kira-kira 2737 ya. Sell kita tempatkan di 2737.74. Di atasnya kita bisa menempatkan posisi buy jika nanti sudah ada tanda-tanda bullish itu signifikan tentunya. Kemudian untuk target jual kita tempatkan di 2730 ya, mendekati area koreksinya. Target di 2730.81. Kemudian nanti jika break di sana kita akan targetkan kembali berada jauh lebih rendah, yakni di kisaran 2723. Target berikutnya di 2723.06. Kemudian sampailah pada titik jenuh jual
berada di kisaran 2715. Oke, kemudian untuk posisi buy, meskipun ini berada di puncak, tentunya trennya sangat kuat sekali. Kita bisa menempatkan posisi di kisaran berapa ini, kita cek dulu, 2749 ya. Kita menempatkan posisi buy di 2749.86. Silakan nanti area untuk recovery-nya diukur ke bawah. Wajib harus dilakukan batasan atau siapkan simulasi untuk recovery-nya. Sekalipun nanti berbalik, tetap saja akan bisa berpeluang profit. Berada di 2757, ini kita jadikan sebagai target untuk yang pertama ya, 2757. Kita ukur dulu. Oke. Untuk target yang pertama, posisi buy-nya kita tempatkan di 2757.40. Kemudian jika nanti ternyata masih belum ada tanda-tanda pembalikan, momentum bullish masih kuat ya, kita akan perkirakan sampai di target selanjutnya ya. Kira-kira berada di 2764. Target kita perkirakan di 2764.74. Area jenuh untuk beli kita perkirakan maksimum nanti berada di 2772 ya. Kita perkirakan, sebenarnya kita uji dulu di target yang kedua. Kalau masih kuat, baru kita nanti akan lihat apakah di area ini ada tanda-tanda pembalikan atau tidak ya. Kita nanti akan lihat. Tentunya ketika mau berbalik selalu ada petunjuk, apakah itu rejeksi, loss momentum, atau perubahan warna yang signifikan, pasti akan ketemu. Kemudian waktunya juga kita akan lihat di jam berapa, di sesi yang mana, tentu kita nanti akan amati juga ya. Ya, kira-kira seperti ini. Pergerakan turun kita akan lihat dia break di area retracement apa enggak. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat teman-teman semuanya. Jangan jadikan sebagai signal, tapi minimal sebagai masukan untuk kita lebih luas mengeksplor dan melakukan perbaikan demi target yang sesuai. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit dua arah.